Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Dini Putri dari kelas semester 7 reguler A Hukum NPM 22010008. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus sengketa pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah yang didoseni oleh Ibu Mona Agustina Nedi, SH.MH. Mungkin lanjut saja ke penyampaian contoh kasus. Saya akan membahas mengenai kasus PT ASEAN Agri Group atau AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas. Nah, perusahaan ini milik Sukanto Tanoto. Awal mula kasus terungkapnya dengan dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG. Nah, itu bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanso atau Vincent membobol berangkas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent ini saat itu menjabat sebagai grup financial controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan oleh Metro Jaya. Vincent itu diburu, bahkan diancam akan dibunuh. Vincent itu kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Nah, dalam pelariannya ini terjalin komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pelarian Vincent ini berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri sendiri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu pada tanggal 1 Desember 2006 itu Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA A3 Cross Border Tax Planning. Nah, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer freezing PT AAG secara terperinci. Modusnya itu dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri itu bisa ditekan, sehingga rupanya perusahaan luar negeri yang menjadi rekan PT AAG ini sebagian adalah perusahaan fiktif. Nah, pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktur Pajak karena permasalahan PT AAG ini terkait erat dengan perpajakan. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik, dan intelijen. Tim ini bekerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kejaksaan Agung. Tim khusus ini melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG baik yang di Jakarta maupun yang di Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 itu sampai 2005 itu terdapat 2,62 triliun penyimpanan pencatatan transaksi yang berupa penggelembungan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor sekitar 232 miliar. Nah, mengecilkan hasil penjualan tersebut menjadi 889 miliar. Lihat modus ini, ASEAN Agri itu diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai 2,6 triliun. Nah, perusahaan SPT ASEAN Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara sehingga 1,3 triliun. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007,
telah ditetapkan 8 orang tersangka yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, dan 4 orang lagi. Nah, jadi ke-8 orang tersangka ini merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan tersebut. Di samping itu, pihak Departemen Hukum dan HAM juga telah mencekal 8 orang tersebut menjadi tersangka. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil kasus analisa di atas itu apabila sudah terjadi suatu kasus sengketa pajak antara wajib pajak dengan Fiskus, maka otomatis wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani sengketa pajak tersebut. Hak dari wajib pajak sendirilah dapat mengajukan keberatan kepada surat keputusan pajak yang dibuat oleh DJP sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, serta dapat mengajukan banding ke peradilan pajak apabila tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang dijatuhkan oleh Fiskus sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun yang menjadi kewajiban wajib pajak sebelum mengajukan keberatan maupun banding ialah wajib pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang disetujui dalam keputusan keberatan maupun banding tersebut. Dalam kasus sengketa pajak PT AAG ini dijelaskan bahwa PT AAG telah melakukan penggelapan pajak yang mengarah kepada kerugian negara. Maka dari itu peradilan pajak dituntut untuk bijaksana dalam menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mungkin dari saya itulah penyampaian mengenai kasus sengketa pajak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.